Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, admin dari Copy Break Channel. Ya, ini channel kesayangan kita semua, di mana di dalamnya menyajikan berbagai macam tutorial kaitannya dengan otomotif, masalah kenotariatan dan segala macam. Nah, teman-teman, jadi kali ini saya ingin berbagi tutorial tentang caranya melakukan validasi PPH secara online atau EPHTB. Nah, PHTB ini perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan ini kaitannya dengan PPH ya. Ya, ini kalau dalam jual beli penjual. Nah, teman-teman, untuk melakukan ini terlebih dahulu teman-teman harus mendapatkan kode billing. Nah, kode billingnya ini bisa diambil di KP2KP ataupun KPP Pratama. Nah, kode billing ini kemudian bisa dilakukan pembayaran di bank-bank terdekat ataupun di kantor pos dengan menunjukkan ID billingnya. Nah, ini ada kadaluarsanya dan jangan sampai melewati masa daluarsanya, teman-teman. Nah, setelah melakukan pembayaran, teman-teman akan mendapatkan bukti store. Nah, bukti store-nya ini SSP namanya. Nah, dari SSP-nya ini bukti penerimaan negara. Jadi teman-teman semua kemudian mendapatkan NTPN namanya. Nah, bagaimanakah proses validasi PPH atau validasi SSP ataupun validasi EPHTB secara online? Ikuti saya. Nah, sebelumnya kita akan masuk dulu ke Peramban. Nah, ke Perambannya ini boleh gunakan Peramban apa saja. Nah, teman-teman di sini bisa langsung masuk ke www.djponlinepajak.go.id. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini jika teman-teman belum memiliki akun, teman-teman bisa daftar di sini. Untuk pengguna baru, teman-teman daftar di sini. Nah, daftar ini teman-teman butuh menyiapkan email dan juga nomor ponsel. Nah, email di sini gunanya untuk verifikasi pengaktifan dari akun teman-teman semua. Nah, setelah klik daftar ini, teman-teman bisa masuk misalnya seperti ini ya, saya contohkan dulu. Nah, teman-teman nanti butuh memasukkan NPWP dan juga EVIN. Nah, EVIN ini bisa teman-teman dapatkan langsung dari kantor pajak Pratama ataupun teman-teman bisa menggunakan layanan WhatsApp dari Dirjen Pajak untuk memperoleh EVIN, dan yang mengajukan harus yang bersangkutan secara langsung. Ini kalau teman-teman mau registrasi akun. Oke. Nah, karena di sini kita sudah memiliki akun, kita kembali ke login awal. Nah, ini saya akan masukkan dulu nomor NPWP-nya. Nomor NPWP-nya kita masukkan terlebih dahulu. Setelah itu masukkan kata sandi yang memang kita daftarkan tadi. Lalu masukkan kode captcha-nya. Kode captcha-nya yang kecil kita masukkan huruf kecil dan juga ada angka. Perpaduan huruf kecil dan angka. Jadi kita masukkan. Kalau dia salah nanti dia mengulang lagi. Kemudian kita klik login. Nah, setelah klik login maka dapat tampilan seperti ini. Lalu kita masuk ke layanan. Nah, di layanan ini ada di sini EPHTB, KSWP atau konfirmasi status wajib pajak dan juga rumah konfirmasi dokumen. Nah, jika tidak ada logo seperti ini, teman-teman dapat mengupdate profil teman-teman di sini. Nah, update dulu profilnya. Di sini teman-teman boleh masuk ke aktivasi fitur. Nah, di sini misalnya teman-teman mau masukkan e-Bupot, unifikasi atau PBB di sini maupun program pengungkapan sukarela atau PPS. Nah, juga ini ada pilihan macam-macam, tapi yang saya checklist di sini hanya 3, EPHTB, info KSWP sama rumah konfirmasi. Ini teman-teman checklist, setelah itu tinggal teman-teman ubah fitur layanan gitu. Ini semuanya akan muncul. Nah, tapi sudah ada, karena kita sudah ada, kita kembali ke layanan tadi. Kemudian kita masuk ke
EPHTB-nya, kita klik, oke, dia akan masuk seperti ini. Nah, di sini kita akan tambahkan, klik tambah, logo tambah di sini. Nah, sebelum kita masuk ke layanan aplikasi EPHTB, kita harus konfirmasi dulu bahwa permohonan ini menggunakan tarif tunggal dan juga pembayaran dengan SSP atau NTPN. Jumlah pembayaran maksimal itu adalah 10 SSP atau NTPN, jadi tidak boleh lebih. Nah, ini kita harus klik dulu checklist, saya menyetujui, kemudian kita lanjut, klik lanjut, kemudian kita masukkan NOP. Nah, NOP-nya ini terdapat di dalam NOP ini nilai objek pajak, nomor objek pajaknya terdapat di dalam kode billing yang kita dapatkan tadi sebelumnya dari kantor pajak atau KPP Pratama. Nah, ini kode billing kita di sini, saya masukkan dulu NOP-nya, kita masukkan dulu NOP-nya di sini. Ya. Oke. Jangan sampai ada yang kelewat. Oke, pastikan semua udah terisi. Kemudian teman-teman tinggal lihat isi semua ini data-datanya, data-data objek pajaknya ya, baik itu provinsinya maupun kecamatannya, kelurahannya, Oke, ini kita harus isi semua teman-teman. Ini nama jalannya diisi, jika ada nama jalannya jelas kita harus isi. Oke. Lalu di sini udah kelihatan KPP-nya di mana. KPP-nya secara secara otomatis sudah terisi. Kemudian luas tanahnya ini bisa kita lihat, luas tanahnya di sertifikat ataupun dari PBB. Kalau di sini luasnya sekitar 1476 luas tanah, kita masukkan 1476 meter persegi. Luas bangunan bisa kita lihat di PBB, teman-teman. Ini harga pengalihannya kita masukkan saja di sini 100 juta. 100 juta. Jumlah termin pembayaran sini 1 kali. Cara pembayarannya dengan transfer. Cara pembayaran dengan tunai. Dengan tunai. Berarti kita hilangkan banknya tadi ya, teman-teman. Situ. Nah, tarif PPh-nya di sini. Nah, di sini harga pengalihannya kan 100 juta. Harusnya di sini tarif PPh-nya 2,5%. Nah, ini teman-teman lakukan perubahan pada jenis transaksinya. Jadi di sini kalau ini kan hanya atas pengalihan berupa rumah sederhana dan satuan rumah susun. Nah, kalau nanti special purpose company atau kontrak investasi kolektif juga berbeda. Ini 0,5% biasanya. Jadi ini kita pilih yang lainnya atau biasa. Nah, lainnya biasa di sini jadi 2,5%. Jadi PPh yang harus kita bayarkan 2.500.000. Oke, 2.500.000 setelah semua sudah sesuai dengan data-data kita. Ini kita karena memang nggak ada bangunan kita kosongkan.
Udah sesuai semua dengan data-data kita dan sesuai dengan jumlah PP yang kita bayarkan, yakni Rp2.500.000. Oke, nah, maka kita bisa klik lanjutkan. Oke, di sini kelihatan semua. Jadi, nah tinggal kita harus input NTPN untuk mendapatkan tanda validasi. Nah, input sini ada logo input NTPN, kita klik input. Nah, di sini kita akan isikan NTPN yang ada di bukti bayar pajak kita atau SSP kita. Jadi di sini kita masukkan. Oke, kita validasi. Ini memproses validasi NTPN. Kita tunggu. Jumlah pembayaran telah sesuai dengan PPh terhutang. Silakan tekan tombol lanjutkan. Oke. Nah, tinggal kita lanjutkan, teman-teman. Ini kita akan lakukan lagi pengisian seperti ini, teman-teman. Nah, oke, baik teman-teman. Jadi setelah kita masukkan identitas pembeli ataupun kode ataupun identitas notaris atau PPAT-nya, maka kita akan masukkan disclaimer atas data yang sudah kita isi pada permohonan penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran PHTB tadi, bahwa benar dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dan jika di kemudian hari diketahui data yang diisikan tidak benar, maka siap untuk mendapatkan konsekuensi sebagaimana aturan yang berlaku. Oke, kemudian kita masukkan kode keamanan, ada 4 digit di sini. Saya masukkan di sini 7, hurufnya kecil, C. Oke, kemudian kita bukti validasinya, ini seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi inilah dia bukti validasinya. Nah, ini bisa kita print. Bisa kita print atau kita simpan. Oke, teman-teman, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga validasi secara online dari SSP atau EPHTB kita membantu dari teman-teman semua. Jangan lupa jika teman-teman bisa terbantu, silakan klik like, comment, share, and subscribe.